Popularitas saya alhamdulillah nomor pertama. 87% itu menerima saya dan suka ke saya gitu. Berarti sebetulnya Dewan itu cuma batu loncatan aja dong untuk Z1. Oh, tidak batu loncatan. Kan sekarang musim yang nggak berjuang dulu ujung-ujung naik. Ya itu saya gimana ya? Jadi 6 konsep dasar ini pertama, kalau saya ngapalinnya Remopi Wababa. Tapi percaya nggak Kang Bima kalau Tasik ini kota intoleran? Intoleran ya? Tidak percaya, tapi secara fakta itu ada data yang memang menyebutkan Tasik ini kota intoleran. Bagaimana berdakwahnya, karena Tasik dibilang kota santri kan ya, tapi saya kira jangan hanya jadi kota santri, betul, tapi mental dan akhlaknya itu harus nyantri. Untuk menjadi wali kota bekalnya apa tuh? Selain pengalaman ya? Pengalaman, tadi saya muda gitu, kemudian juga di DPRD gitu kan. Terus ya tadi saya mempunyai konsep-konsep yang memang kota Tasik ini harus 6 konsep dasar tadi. Dan juga satu lagi, saya merupakan bagian dari presiden terpilih saat ini. Saya melihat APK-nya. Oke. Wali kota tuh kudu ngalaman ulah nu ngalamun. Saya rasa itu kan ini ya, apa namanya? Kalau misalkan Bima tuh disebut ngalamun, can ngalaman gitu. Ada kritik nggak ketika beliau memimpin? Ini jokes ya? Iya, jokes aja. Pak, kurangin ngerokoknya. Ini kita ngobrol Andi dan Firman deh. Oke. Gitu, jangan sebagai kandidat deh. Gitu. Bogoh tuh. Benar Hayati. Ini kenapa responnya kok banget gitu ya? Soalnya ini masih. Siapa wakil paling ideal untuk Firman, Nur Hayati atau Diki Chandra? Siapa yang paling dianggap saingan terberat di Pilkada 2024? Pak Yusuf atau Pak Ivan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di Buka-Bukaan Politik, dan hari ini yang akan bicara buka-bukaan tentang politik di Kota Tasikmalaya pasti sudah kenal. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Firman. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak muda menggerugi ya. Mantap sekali. Pas dulu. Dengan khas digital spot ya, karena Kang Firman ini selalu berlari ya. Iya dong. Termasuk hari ini. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi sekarang lebih sering di Tasik. Lebih sering di Tasik iya. Dari 2022. Dari 2022 ya. Sering di Tasik tuh. Iya. Itu. Kang Firman itu sekarang periode kedua di provinsi ya. Betul. Alhamdulillah 2024 Februari yang lalu ya saya terpilih kembali. Alhamdulillah. Tapi belum dilantik untuk periode kedua ya? Belum. Duluan mana nanti penetapan calon sama pelantikan? Pelantikan dulu. Oktober kan? Pelantikan 2 September. Oh, 2 September. Pelantikan 2 September. Oke. Jadi nanti pelantikan DPRD ya? Iya, dilantik dulu ya kan? Pelantik. Berarti kemarin itu kota dan kabupaten Tasik ya? Kalau kota tanggal 3 September. Bukan, maksudnya daerah pemilihan, daerah pemilihannya kota kabupaten. Kota kabupaten Tasik. Iya. Dapil Jabar 15. Firman Alfarisi. Far ya. Kang, kunaon pengen jadi wali kota? Kenapa pengen jadi wali kota? Ya, pertama di kota Tasik kan kota kelahiran. Lahir di Tasik ya? Lahir di Tasik gitu. Meskipun gede di Jakarta. Gede, pindah-pindah saya. Jakarta sama Bandung sebetulnya. Gitu. Jadi di Tasik itu sampai kelas 4 SD lah. 4 SD. Ya. Lanjut ke Jakarta. SMA di Bandung. Oh, sempat di Bandung? SMA di Bandung. SMA? Di mana, yo? Belum tahu saya. Percaya tuh? Di mana? Saya di asrama SMA-nya. Alhamdulillah. Santri tentunya? Bukan santri. Bukan santri. Oh, itu asrama dong. Krida Nusantara. Iya. Oke. Ya semi militer gitulah. Iya. Kuliah juga di Bandung. S1. Beres di Telkom. Oke. Biasanya teknik informatika. S2-nya di swasta. S2-nya enggak dong. Di UGM kita. Di luar negeri maksudnya? Belum. Saya nggak di luar negeri kalau saya. Lulusannya lulusan asli. Oh gitu. Dari Indonesia. Indonesia aja. Saya UGM.
di bisnis gitu. Iya, iya. Jadi kenapa saya berikhtiar ya? Iya. Berjuang untuk tanah kelahiran. Ya memang tentunya di politik kita harus melihat ya gitu. Kemudian juga di politik harus berjuang demi masyarakat. Iya. Bertahap gitu. Awal saya dari legislatif kan DPRD. Kemudian juga kita harus ada target lagi gitu. Bagaimana daerah pemilihan ini, tanah kelahiran ini gitu kan. Kan momen apa yang membuat Kang Firman jadi pengen ke politik padahal dari keluarga pebisnis? Ya bisnis dan politik itu kan tidak bisa dipisahkan. Iya, oke. Jadi keluarga kami pun. Atau untuk kepentingan bisnis? Enggak juga. Enggak. Justru profit centernya itu di mana, di bisnis. Di bisnis. Nah, cost centernya itu di politik. Oke. Gitu. CSR. Iya, CSR-nya. Menganggap si politik ini CSR. Iya dong. Oke, pengabdian gitu ya, pengabdian. Momen apa Kang yang membuat Kang Firman, gue ke politik nih gitu loh? Momen 2015 dulu. 2015. Ada apa tuh? Ya memang awal terinspirasinya memang oleh Pak Prabowo ya. Awal jujur saya awal itu terinspirasi oleh Pak Prabowo gitu. Sebelum tahu partainya memang Gerindra tuh. Apa sosoknya? Melihat Prabowo seperti apa yang jadi pengen jadi dewan? Iya, pertama karena tadi mungkin saya SMA-nya di militer ya. Oh iya. SMA saya kan keren besar kan militer. Jadi pasti lihat saya ke brainwash lah. Ke brainwash lah di sana gitu. Bagaimana sih sebetulnya sosok pemimpin gitu. Kemudian juga kan dulu saya militer itu kan pasti cinta kebangsaan segala macam kan ada di sana. Nasionalismenya tinggi lah di sana. Itu yang diterapkan ketika SMA gitu. Dan pasti saya melihat sosok pemimpin di Indonesia ini siapa gitu. Yang dari semenjak tahun 2008 kan dulu itu. Itu bagaimana Pak Prabowo, wah ini nih sosoknya gitu. Dan memang saya tahu dulu kan ketika 98 itu saya di Jakarta. Memang 98 itu di Jakarta. Ya kejadian 98 di Jakarta. Saya dari Jakarta. Nah di sana kan tahu tuh sosok Prabowo awal di sana. Walaupun di situ jadi victim ya. Dulu kan jadi victim beliau gitu. Tapi ke sini-sini melihat gitu bagaimana kepemimpinannya, bagaimana berjuangnya mendalami. Pak Prabowo dulu. Nah setelah itu didukung oleh memang keluarga. Pada saat 2015 itu kan berarti saya sudah bekerja ya. Gitu. Pernah kerja? Pernah dong. Pernah kerja kita. Atau bisnis nih? Pertama justru saya kerja dulu di salah satu bank BUMN lah. Di Indonesia. Jadi orang nih. Jadi orang dulu. Kenapa nggak kerja di yang sudah ada aja? Jadi kita harus punya kebanggaan dulu lah. Maksudnya kebanggaan hasil kita sendiri bisa gitu. Jadi memang saya nyobain nih ijazah nih laku nggak sih gitu kan S1. Kita cobalah ke salah satu bank BUMN gitu. Keterima. Alhamdulillah keterima. Berapa lama bisa kerja? 5 tahun kita. Lama juga ya? Lama juga. 2011 sampai 2015. Posisi apa tuh? Kalau yang kita tahu MT ya, manajemen trainee di sana. Jadi kalau MT di bank itu kan pastinya udah grade-nya langsung. Ibarat kalau di di TNI Polri itu kan lewat Akabri ya, atau misalkan di sekarang itu sebutnya Akpol seperti itulah. Keluar langsung jadi pejabat lah itu ya. Iya, pejabat di inilah di bawah lah gitu. Pimpinan lah gitu. Perwira ya. Perwira lah gitu. Setelah itu baru keluar dari bank, lanjut ke perusahaan keluarga di sana itu di transportasi. Transportasi. Nah, saat itulah saya masuk ke partai politik gitu. Partai politik bersama Pak Amir. Ya, bersama memang karena lihat saya juga sosok Pak Prabowo pada saat itu dan memang keluarga pun di sana berada di Gerindra gitu. Andai Pak Prabowo atau keluarga bukan di Gerindra, mana yang akan dipilih? Pak Prabowo dan keluarga bukan di Gerindra. Kalau misalnya kan dari dulu sosok Prabowo nih, gitu kan. Nah, ternyata Pak Amir bukan di Gerindra misalnya gitu. Iya. Mungkin saya bisa tidak masuk ke politik juga pada saat itu, karena kan saling mendukung maksudnya tuh. Klop lah ya. Klop lah di sana gitu. Jadi memang bukan brand maksudnya. Oh ini partai Gerindra, saya tahu beberapa kali ikut di sana bagaimana karena memang partai pertama saya ya the one and only memang Gerindra dari 2015 selain
sosok Pak Prabowo di sana. Saya juga melihat Gerindra ini manifestonya seperti apa, ADART-nya seperti apa, arahnya seperti apa gitu. Jadi ngerasa paling cocok lah ya di sana. Paling cocok. Paradoks Indonesia di sana. Ekonomi kerakyatan di sana. Nah, itu kan luar biasa itu. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong momen itu apa namanya, pernah ada konflik of interest nggak, Kang? Misalnya dari kan darah bisnis ini kencang. Ya, tidak semua pebisnis mau terjun menjadi politisi, berpolitik praktis gitu. Pak Amir juga tidak berpolitik praktis kan mungkin. Iya, karena memang saya ketika berbisnis itu kan sampai dengan 2000 maksudnya di lingkungan bisnis lingkungan bisnis keluarga itu sampai memang 2018, 2019 lah. Ketika saya memang itu politik praktis menjadi dewan, ya saya lepas memang secara teknis ya. Gitu diteruskan oleh adik saya, diteruskan oleh yang di sana gitu. Jadi betul-betul berbagi peran. Gitu, profit center di mana, cost center di mana, saya berjuang di politik. Generasi penerus selanjutnya adik saya memang intinya profit gitu. Saya non profit kan di sana gitu. Masalah konflik interest konflik of interest saya rasa ya kita bisa memposisikan saja gitu. Ketika memang kebijakan itu secara bisnis itu maslahat bagi semua gitu, ya kenapa tidak gitu. Tapi saya juga pasti harus memagari gitu, mana emang itu yang tidak. Kaget nggak masuk politik dari bisnis? Itu kan awal-awal nih. Awal-awal nih. Adaptasi ya. Tapi justru pemikiran saya di bisnis, pemikiran saya ya konsep berpikir saya di sana apalagi dunia transportasi, saya rasa itu bisa diterapkan. Justru itu modal. Jadi saya lebih jet lag sebetulnya dari bekerja di BUMN, selepas itu ke dunia transportasi. Dibanding dengan dari transportasi ke politik gitu. Karena kan beda nih iklimnya gitu. Antara BUMN kemudian transportasi. Tapi kalau transportasi dengan politik itu karena masyarakat gitu. Kita berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian juga kalau di transportasi kan juga kita ya terminal lah, ya penumpang lah, langsung gitu in touch itu. Kang, ada sesuatu keresahan gak melihat Tasik ini sehingga Kang Firman, gua harus turun nih? Ya sebetulnya keresahan yang melihat tuh, saya melihat ya kota Tasik terbang terlalu rendah saya rasa. Dengan potensi yang ada. Gitu. Itu istilah mungkin dari saya pribadi gitu. Terbang terlalu rendah. Terlalu rendah selama ini ya. Tidak ada percepatan yang begitu berarti menurut seorang Firman. Betul di sana karena potensinya besar sekali. Dalam sisi apa, Kang? Yang terbang tidak terlalu tinggi nih? Dari sisi potensi ekonominya, terutama ekonomi itu dari mana ya, dari sumber daya manusianya ya. Gitu. Karena apalagi kita menjelang 2045 ya. Demografi di kota Tasik yang 700 kurang lebih 750.000 ya penduduk kota Tasik itu 60% kan memang itu pertama milenial ya kan, keduanya Gen Z, ketiganya Gen Alpha. Nah, ini 60% ini potensi yang luar biasa di mana sumber daya manusianya itu harus kita berdayakan. Bagaimana kreativitas yang ada di sana. Berarti menurut Kang Firman selama ini Pak Bubun, Pak Sarif, Pak Budi, Pak Yusuf, Pak PJ sekarang tidak ada yang bisa menerbangkan lebih tinggi lagi itu. Kan saya bilang terlalu rendah ya. Rendah terlalu lagi. Rendah terlalu kan, tapi sudah take off. Karena memang umur kota Tasik ini 23 tahun kan? Betul kan? 23 tahun kan dengan keadaan Tasik seperti ini, Kang Firman masih menyebut ini rendah sekali. Ya, terbangnya masih rendah lah. Baru take off, tapi rendah. Sesuai dengan usianya memang. 23 tahun kan? Kalau kita 23 tahun tuh baru lulus kuliah. Berarti baru mulai karir kan di sana kan? Karir ke dunia, welcome to the jungle gitu. Saya rasa itu. Nah, apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya adalah di mana pemimpin-pemimpin sebelumnya senior-senior itu membawa Tasik take off sebetulnya. Tapi dengan yang ada sekarang gitu di tahun 2024 tentunya masih terlalu rendah saya bilang. Seharusnya gimana Kang Tasik menurut Kang Firman? Hari ini 2024 apa yang membayangkan sehingga Kang Firman menyebut Tasik ini terlalu rendah? Emang idealnya seperti apa nih? Pertama, berawal dari tadi mengenai demografi ya. Saya tadi juga sampaikan kalau di sana kita harus lebih bisa baca gitu potensinya kan muda lah ibaratnya ya. 81 kelahiran tahun 81 ke sini. Mayoritas kan di sana. Otomatis hal-hal yang terkait dengan demografi yang ada nih kita harus ada kreativitas. Baik itu
di bagaimana berdakwahnya, karena Tasik dibilang kota santri kan ya. Tapi saya kira jangan hanya jadi kota santri, tapi mental dan akhlaknya itu harus nyantri di sana. Kemudian juga saya rasa toleransi itu harus salah kata penting gitu. Emang toleransi gimana di Tasik? Ya jangan sampai kan kesannya sekarang itu masih masuk ke kota yang intoleran loh. Oh, kenapa tuh? Yang mana? Yang mana? Ada kasus yang mana? Sebetulnya bukan per kasus ya. Masuk ke kota intoleran termasuk di sana. Dari kota Tasik itu. Ada di Jawa Barat, ada kelasnya di sana, termasuk yang intoleransinya tinggi. Datanya gitu. dari mana tuh? Kan saya baru tahu tuh. Ada di tingkatan intoleran ada gitu. Tasik menduduki ke berapa? Kelima sebagai kota intoleran di Jawa Barat. Ya harusnya kan dia tidak dong di sana gitu. Karena kan tadi Tasik kota santri, kemudian juga santri ini Muslim Islam itu rahmatan lil alamin ya, gitu harus bisa menaungi semua, dan potensi perbedaan ini kan harusnya jadi kekuatan. Itu kan data tuh kan dari Jawa Barat rilis misalnya. Tapi menurut Kang Firman sendiri melihat selama ini terjun belusukan gitu, apakah intoleran Tasik sebagai kota intoleran itu terrepresentasi di mata Kang Firman? Sebetulnya sih tidak gitu. Justru memang ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah bisa menghandle situasi ya gitu kan. Ini kan citra ya. Citra yang terbangun gitu. Betul. Sebetulnya kalau pemerintah ini berperan di sana gitu, bagaimana hal-hal yang memang oleh sebagian orang, sebagian kelompok itu terlihat bab intoleran tadi gitu, itu tidak muncul seperti itunya. Karena kalau di masyarakat saya rasa saya jujur aman-aman aja, dan juga saya jujur melihat bagaimana sikap-sikap yang masyarakat yang minoritas ya, itu sebetulnya lebih somea, lebih bisa ngobrol dibandingkan dengan daerah yang lain sebetulnya. Tapi ini ranah opini di sana, kemudian juga kelompok-kelompok yang memang saya rasa mengedepankan egonya ya, gitu kan. Itu memang harus kita cegah dengan apa? Ya kita sebagai government, pemerintah harus bisa menghadirkan solusi yang nyaman bagi semua, gitu. Bagaimana juga perda tata nilai di sana yang menarik. Nah, dan perda tata nilai itu untuk semua agama loh. Iya, setuju saya. Karena poin-poinnya itu sebetulnya perda tata nilai ini kan justru yang menarik itu ekonomi syariah ada di sana. Dan ekonomi syariah pun tidak dipaksakan untuk non-muslim di sana. Betul. Ada di garis bawahnya muslim di sana. Kemudian tata cara berpakaian di sana saya rasakan sopan lah. Sopan dan bukan jilbab, bukan apa. Iya, betul. Dan juga ada fasilitas ibadah umat muslim di beberapa tempat. 3 poin itu yang utama sebenarnya saya lihat tuh. Oke, itu highlight tentang kota Tasik di mata seorang Firman Alfarizi ya. Nah, sekarang sudah masuk ke pilkada nih Kang, ke pilkada ya. Sudah sejauh mana ini sekarang pilkada ini? Pilkada persiapan sudah sampai survei kali ya. Survei, kemudian juga beberapa kita silaturahmi tentunya. Hasil survei membahagiakan? Yang terakhir dari SMRC, alhamdulillah membahagiakan. Popularitas saya alhamdulillah nomor pertama. Elektabilitasnya? Belum ke elektabilitas dulu, akseptabilitas dulu kan di sana. Akseptabilitas dari sekian persen, 87% itu menerima saya dan suka ke saya gitu. Itu kan masyarakat ya gitu. Tapi bagaimanapun juga kan itu hasil ilmiahnya gitu kan. Jangan juga kita ada euforia ya di sana ya. Betul. Euforia di sana. Dari 80% sekian lah tingkat popularitas, akseptabilitas gitu. Merasa nggak bahwa itu karena Kang Firman secara logistik paling mumpuni? Bukan secara logistik saja ya, saya rasa karena jadi cerita dulu nih ya. Iya. Saya 2022 pindah ke Tasik. Betul. Maksudnya itu tempat tinggal dulu saya kan di Depok ya. Balik ke Tasik lah. 2022 tuh. Istri ASN-nya dipindahkan. Karena istri itu kan di kesehatan, ASN di DKI kayak pindahkan ke sini. Dan dari 2022 gitu. Itu memang kita sudah merencanakan ya, sudah membangun strategi gitu. Dari 2022. Dari 2022 gitu. Ketika kan waktu sebelumnya harusnya 2019 kan pertama ya. 2019. Kan 2022 awalnya akan ada pilkada di sana ya. Iya kan. Kemudian pilkada serentak
keputusannya pilkada serentak di 2024. Nah, maka dari itu dari 2022 nih gitu. Berarti sebetulnya Dewan itu cuma batu loncatan aja dong untuk Z1. Oh, tidak batu loncatan. Karena kita di politik itu harus momen dan juga kontribusi perjuangan itu. Ya. Tidak, kalau itu saya ego dong. Ya, saya ingin menjadi wali kota saja. Berjuang dulu dong di partainya, di masyarakat. Kan sekarang musim yang nggak berjuang dulu, ujung-ujung naik. Ya itu saya gimana ya? Itu hak sih. Itu hak. Itu hak yang bersangkutan dan juga itu kan pandangan masyarakat, biar masyarakat yang menilai, biar publik menilai. Nggak mau lah ya. Ujung-ujung loncat jadi wali kota. Gitu ya, saya lebih suka berproses karena hobi saya lari kan. Iya. Karena kalau lari kita bisa finish dari start. Itu dengan komitmen dan konsistensi. Itu dia. Itu dia. Itu pelajaran berharga sekali. Kang Piman ini mencintai proses lah ya. Iya, betul. Jadi ya sebetulnya menjadi dewan itu proses lah ya. Berarti sudah berencana dari 2022 ya. Betul. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Kang, ketika dipilih oleh masyarakat di luar kota Tasik, sekarang taruh misalnya Kang Piman berhasil nih. Tanggung jawab moral kepada konstituen gimana? Untuk yang mana nih? Tanggung jawab moral untuk kabupaten nih. Oh, kabupaten, maksudnya itu DPRD-nya. Iya. Saya rasakan selain ketika suara masyarakat itu memilih seorang wakil rakyat, itu kan tidak hanya ke sosoknya saja, ke individunya saja gitu. Tapi itu kan ke partai, trust ke partai juga ada kan. Saya juga belum paling tinggi ke seorang Firman mungkin. Bukan. Belum tentu kalau seorang Firman itu tidak di Gerindra, itu saya bisa kalah. Bisa kalah. Ada kejadian beberapa gitu, termasuk ya tadi mungkin ketika pindah, gitu ya. Ketika pindah dari partai, bahkan di partai kami pun gitu, ada yang pindah ke partai sebelah gitu. Di dapil yang sama, nggak jadi kan? Gitu. Itu kan hal yang maksud saya kepercayaan masyarakat itu bukan ketika memilih wakil rakyatnya bukan hanya ke individunya saja, tapi trust ke. Kemarin itu kota kabupaten ya? Kabupaten berapa suara ya? Kabupaten sekitar 60.000, sekitar 50.000 ya. 50.000. Iya, 50.000. 50.000 menitipkan suara kepada Anda loh. Dan sekarang Kang Piman mau tinggalin mereka. Bukan ditinggalin. Gitu. Kan nanti fokus di kota Tasik. Pengganti saya kan dari Gerindra juga. Tentunya koordinasi itu ada di partai gitu. Kan itu PAW itu kan, ada PAW di bawah saya dan hasil kursi satu kursi itu bukan dari hasil suara saya saja. Tapi itu kan kita tahu senlik itu seperti apa ya. Gitu, senlik itu seperti apa gitu. Bagaimana suara partai, suara rekan-rekan kita pejuang yang lainnya juga itu kan menentukan di sana. Jadi maksud saya mengenai 50.000 suara yang di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Tentunya saya juga pengurus partai gitu. Tentunya juga saya komunikasi dengan teman-teman yang memang kemarin mencalonkan juga baik gitu. Nah, itu kan kita dititipkan suaranya. Aspirasinya. Kang Piman, apa yang membuat Anda pede menjadi seorang calon wali kota? PD pertama demografi Kota Tasik, saya pede dengan itu. Kedua juga tadi pengalaman, saya rasa gitu, pengalaman dan maksudnya demografi karena Kang Piman masih muda dan akan dipilih anak-anak muda begitu ya, yang 60% itu. Iya, saya rasa itu. Bukan mengabaikan orang-orang tua. Tidak mengabaikan karena orang tua. Karena selama ini kan image-nya itu milenial nih, anak muda nih gitu loh. Gimana cara menyasar orang-orang yang di kelahiran 70 ke atas? Saya rasa kan saya sebelumnya juga ada di pemerintahan, bagian dari pemerintahan gitu. Di DPRD legislatif, bagaimana saya berkomunikasi dengan senior di DPRD provinsi yang 120 orang dan itu kolektif kolegial kan. Ya kalau saya sebagai wali kota, mohon maaf ya, eksekutif kan. Eksekutor. Saya bisa eksekutor, bisa seperti pemimpin di perusahaan kan kita bisa eksekusi langsung. Tapi kan ketika kita di DPRD itu tidak bisa, saya punya ideologi, saya punya pemikiran, tidak bisa langsung. Kita harus melobi-lobi kan. Itu yang membedakan. Pernah punya experience di anggota dewan. Pernah gregetan di dewan? Sangat. Apa tuh yang membuat gregetan di dewan? Ketika memang ide gagasan di saya memang muda ya, pasti kan banyak hal-hal yang memang idealis, yang pengen hayang lompat itu ya. Tapi bagaimanapun juga kan, kita harus bisa lihat senior, kebijakan arah partai seperti apa gitu, fraksi seperti apa, komisi seperti apa. Di komisi sendiri kan kita katakanlah saya di komisi punya ide nih. Komisi 5, saya 2004 sampai sekarang komisi 5, sebelumnya di Komisi 4.
Komisi 4 itu pembangunan, ya. Komisi 5 itu pendidikan, kesehatan, kestral ya. Pendidikan, kesehatan, olahraga, segala macam di situ. Di komisi saja kan, selain senior, masalah usia, senior gitu kan. Di sana juga berbagai partai dan kepentingan kan ada, berbagai warna di sana. Betul. Satu saya bisa memasukkan rekomendasi komisi ketika pandangan komisi gitu untuk perencanaan APBD. Itu kan sebuah prestasi yang dimana kita harus lebih-lebih, itu satu saja. Misalnya saya concern ke masalah prestasi olahraga ya atlet gitu kan. Harus ditambah anggarannya lah, itu mas secara simpel ya gitu. Karena bla 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 bla. Itu saya satu masuk ke rekomendasi komisi saja untuk itu. Pernah merasa gagal nggak, Kang? Aduh, saya tuh bisa nih berbuat sesuatu nih gitu. Karena dengan kolektif kolegial ini, jangankan anggota, ketua aja nggak bisa ngetuk palu kok gitu, tanpa kesepakatan gitu ya. Saya rasa kembali ke yang tadi ya, maksudnya tuh kegagalan kan sebuah proses ya. Saya tidak pernah merasa gagal, tapi gagal itu saya anggap sebuah proses gitu kan, dimana saya belajar dari sana gitu. Itu adalah pengalaman yang paling berharga sebetulnya, kegagalan itu. Saya tidak pernah merasa gagal, tapi gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda tentunya di sana. Kang, menurut Kang Biman tadi kan si Tasik ini terbang rendah nih. Prioritasnya apa emang harus terbang tinggi? Prioritas buah pikiran apa nih gitu yang? Jadi ada 6 konsep dasar sebetulnya. Firman Alvaris itu punya 6 konsep dasar yang tentunya nanti menjadi misi ya, karena kita tahu sendiri untuk penyusunan misi itu kan jangan sampai asal kan gitu. Dan harus keberlanjutan kan? Keberlanjutan dan juga misi itu harus kita lihat ya. Ada 27 OPD ya dinas di Kota Tasik ya. Indikator mereka nih apa? Tong sampai si misi yang kita buat ya ente nyangkut karena indikator dinas kan macan ompong ya. Gitu. Jadi 6 konsep dasar ini pertama, kalau saya ngapalinnya Remopi Wababa. Remopi Wababa. Itu mah supaya saya ingat aja gitu. R-nya apa tuh? Tasik Religi. Terus Tasik Motekar. Kemudian juga Tasik Pinunjul. Kemudian juga Tasik Walagri. Tasik Bagja Waluya. Kemudian Tasik Babarengan gitu. Jadi tadi sempat saya singgung sedikit di awal Tasik Religi gitu. Bagaimana ya memang itu Tasik kota santri, jangan sampai Tapi percaya nggak Kang Bima kalau Tasik ini kota intoleran? Intoleran ya? Tidak percaya, tapi secara fakta itu ada data yang memang menyebutkan Tasik ini kota intoleran. Nomor gitu. Tadi yang saya bilang itu kan. Nomor 3 Jawa Barat. Bukan nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Gitu. Tapi saya tidak secara masyarakat melihat ke bawah gitu. Nah, itu tidak seperti itu. Itu saya rasa. Nah, tadi yang saya jelaskan masalah Tasik Religi ini kan, selain masalah toleransi yang saya angkat di situ, harus ada toleransi karena indeks toleransi itu ada gitu. Itu menjadi prioritas kan di pemerintahan daerah. Pertama itu. Dan yang utamanya adalah bagaimana potensi pesantren ini sebagai memang dia pusat ilmu ya, ilmu agama gitu, harus ada prioritas, terutama sumber daya manusianya. Tapi ketika pesantren ini memang punya potensi ekonomi gitu, nah baru kita bisa support itu. Tapi fungsi utama pesantren itu adalah pusat ilmu di sana, gitu. Itu Tasik Religi, bagaimana potensi-potensi di sana gitu, termasuk infrastruktur mengenai hal-hal yang mengenai kota santri tadi lah. Saya jadi ingat Remopi Bababa. Remopi Bababa, kemudian Motekar. Motekar ini kan Tasik ini harus berkembang lah ya. Harus kreatif. Motekar itu apa ya? Motekar itu kreatif sebetulnya. Kreatif ya. Tapi lebih saya sasarkan ke ekonomi di sana. Itu ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang memang potensinya banyak di kota Tasik. Itu Tasik ini sebagai, kan ada 3 ya. Julukan Tasik itu sebetulnya Tasik kota santri, Tasik kota resik. Hati-hati, resiknya itu singkatan loh, bukan resik bersih. Perdanya ada tuh. Apa tuh resik? Perdanya resik itu R-nya itu Rancage, E-nya itu Endah, gitu kan. Kemudian juga S-nya itu dengan Soleh di sana. Betul, sehat. S-nya tuh sehat lahir batin, sehat segala macamnya. I-nya tuh baru yang berkaitan dengan Tasik kota santri, iman dan takwa. Nah, kemudian juga K-nya itu Kertara Harja. Itu resik itu sebetulnya di sana. Tagline satu lagi apa? Tasik adalah
Mutiara dari Priangan Timur. Nah, itu iya. maksudnya itu Mutiara. Tapi man dulu pernah dengar nggak Tasik Bersinar? Ya, itu singkatan kan, Bersih Indah Asri Rindang. Itu saya waktu SD, saya ngalamin itu. Itu masih kabupaten nggak? Itu masih Kotip. Oh, Kotip ya? Kotip kan dulu kita itu Bersinar itu ya? Kotip sebelum jadi Kotip. Asri Rindang. Iya, Bersih Indah Asri Rindang, saya masih ingat itu. Kang, tadi nyangkut SDM. Mhm. Pandangan Kang Piman nih, SDM Ya. di Kota Tasik. Sumber daya manusia di Kota Tasik itu potensinya besar. Karena memang tadi saya bilang 60% ini harus kita apakan nih untuk persiapan ke depannya Indonesia Emas. Ya. Bonus demografi lah ya kita berbicara Ya, gitu. Teman-teman komunitas kreatif banyak. Kalau saya lihat di Kota Tasik itu tidak jauh seperti Bandung ya. Itu potensi kreatifnya di sana. Jadi memang event-event harus ada, event-event yang memang mempresentasikan Kota Tasik. Ya. Bisa berekspresinya anak-anak muda di sana, gitu kan, persiapannya di sana. Dan memang bagaimana kita mengelola SDM ini, gitu. Prioritas pendidikan di Kota Tasikmalaya itu harus memang dijaga ya, diperhatikan. Karena kan kota itu ranahnya pendidikan dasar dan menengah, ya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sudah provinsi tuh. Gitu. Jadi concern pendidikan yang memang anggarannya itu termasuk yang besar di APBD, pendidikan dan kesehatan ya. Pendidikan itu terbesar sebetulnya dibanding kesehatan. Ini secara personal ya. Artinya Kang Piman ngerasa punya kelebihan untuk menjadi wali kota. Bekalnya apa tuh? Selain pengalaman ya. Pengalaman tadi saya muda gitu, kemudian juga di DPRD gitu kan. Terus ya tadi saya mempunyai konsep-konsep yang memang Kota Tasik ini harus 6 konsep dasar tadi. Dan juga satu lagi saya merupakan bagian dari presiden terpilih saat ini. Kalau kata Ustadz Amin, sekarang tuh yang punya negara sebenarnya. Ya, penguasa kali ya. Enggak, maksudnya lebih dari masalah masalah kekuasaan dan segala macam ya. Karena kita berbicara pasti ya tadi. Hubungannya pilkada dengan Pak Prabowo tadi sebagai pemenang atau sebagai presiden terpilih? Korelasinya apa? Program-program yang ada. Saya bisa menyusun program, ya pastinya sangat sesuai dengan presiden terpilih. Karena saya juga merupakan ya kepanjangan tangan ya dari partai. Bagaimana presiden terpilih ini Gerindranya gitu. Kami mempunyai pekerjaan dan misi untuk bisa mengawal program-program presiden terpilih gitu. Yang memang itu kan kita tahulah contoh dulu bagaimana Jawa Tengah ya, Jawa Timur gitu. Kang Piman, ini kan Kang Piman tuh mulus sekali nih. Orang lain kan sekarang lagi rebutan SK. Kelihatannya mulus sekali. Kelihatannya mulus sekali. Emang nggak mulus? Emang nggak mulus kan? Ya perjuangan maksud saya. Pasti semua orang punya perjuangannya masing-masing. Tapi SK sudah terjamin nggak dari awal? Insya Allah itu mah. Kalau dari Ada perjalanan yang nggak mulus ya nggak sih? Ya perjuangan saya bilang itu. Ya, tapi perjuangan yang mudah atau sulit? Kelihatannya mudah sekali nih gitu. Dicalonkan, SK-nya dijamin sebagai pemenang. Ini logistiknya banyak. Wah, orang kan gitu juga ya itu kan pandangan orang gitu. Tapi kan kita perjuangan tuh tentunya saya bagaimana dari 2019 kan, bagaimana saya ke DPRD provinsi dulu. Gitu. Kemudian juga 2022 Pilkada Kota Tasik Pilkada Kota Tasik jadinya Pilkada serentak di 2024 kan gitu. Bagaimana saya memutuskan untuk ini DPR legislatif atau misalkan kita ke eksekutif, tetap saja komunikasi di internal partai juga walaupun seperti itu adalah seperti itu gitu. Mungkin bedanya itu tadi saya rasa. Apa tuh? Saya mencintai proses. Saya bukan new kids on the block di perjuangan partai dan segala macamnya mungkin. Jadi ya wajar lah. Maksudnya investasi yang ada kan, apa yang saya lakukan dari 2019. Kamu mencintai proses, berarti ada yang tidak mencintai proses juga. Ya itu kan hak orang sebetulnya, ya kan? Oke. Betul kan? Ini saya akan memperlihatkan beberapa tokoh. Kang Piman, saya mau tanya plus dan minusnya nih. Waduh. Yuk, tokoh pertama adalah Pak Yusuf. Pak Yusuf, kenapa? Plusnya apa di mata Kang Piman? Aduh, kalau plus minus
Karena saya jangan plus minus deh, ngomonginnya sosok aja lah, gimana gitu. Plusnya apa? Pak Yusuf seorang birokrat dulunya di Kabupaten Tasik. Ya. Kemudian Pak Yusuf ini ketua Perpani concern berarti di Perpani Jawa Barat pernah kan? Betul, gitu. Ya. Concern berarti di di olahraga juga. Kemudian juga apa ya? Citra yang terbangun di mata Pramuka, ketua Pramuka kan? Citra yang terbangun dari seorang Pak Yusuf di mata Kang Piman apa? Senior yang pernah memimpin Kota Tasikmalaya. Kang, Gitu. kalau misalnya kan kritik itu wajar. Ya, dalam satu demokrasi kritik kan itu satu hal yang wajar. Ketika ada kritik nggak? Ketika beliau memimpin? Ini jokes ya? Iya, jokes aja. Pak, kurangin ngerokoknya. Yang lebih ada korelasinya dengan apa ya? Mungkin Pak Yusuf ini mungkin kalau kan wakil ya posisinya ya. Pernah gitu. jadi wali kota. Betul, wakil. Tapi kan nggak lama, gitu. Apa tuh kira-kira? Andai saja gitu bisa mengkritik. Kritik. Pak Yusuf. Apa tuh kira-kira? Apa ya Pak Yusuf ya? Di mata seorang Kritiknya Piman. mungkin ya saya juga sempat sih berdiskusi beberapa kali dengan beliau ya. Iya. Itu kan sebelumnya juga saya di DPD provinsi, kemudian juga beliau jadi ya pimpinan daerah lah ya, gitu, pimpinan daerah di sini. Apa tuh? Pak Yusuf mungkin kalau saya kasih saran harus bisa lebih dekat dengan masyarakat mungkin ya. Oh iya. Itu lebih dekat dengan masyarakat lah gitu. Gitu ya. Iya. Karena Kang Piman sebagai representasi dari masyarakat. Iya, saya wakil rakyat kan. Wakil rakyat, Betul. Kang, ini ada yang menarik nih dari tagline dari Pak Yusuf. Saya melihat APK-nya. Oke. Wali kota tuh kudu ngalaman ulah nu ngalamun. Saya rasa itu kan ini ya, apa namanya? Kalau misalkan Kang Piman tuh disebut ngalamun, can ngalaman gitu. Ngalamun enggak sih, saya nggak ngerasa di ini gitu, di apa namanya, di posisi seperti itu. Saya rasa juga kalau misalkan APK kan itu marketing gimmick lah ya, gitu. Apapun bisa terjadi di sana, asalkan memang kita jangan baper aja sih. Gitu. Tapi nggak baper kan? Enggak, saya mah wali kota kudu slow. ngalaman, can ulah nu ngalamun. Enggak baper saya mah, gitu. Oke, selanjutnya Kang Rian, ya. Tokoh selanjutnya, Kang Ajis. Oh, ini mah orang tua saya. Beliau orang tuanya. Ya? Beliau orang tua saya. Iya. Keunggulan beliaunya apa nih kira-kira? Kepemimpinan yang baik, karena memang sudah pernah memimpin perusahaan gitu kan. Gitu. Udah banyak lebihnya itu. Seorang pimpinan, seorang orang tua. Kalau bagi saya ya. Iya. Gitu kelebihannya. Kenapa ke satu paket aja? Satu paket itu kan yang menentukan bukan saya. Ada kan di sana ranah partai dan lain sebagainya lah, instrumen ilmiah gitu. Minat nggak berdampingan sama Pak Ajis? Ya kalau melihat kenapa tidak? Ya kan, semua kemungkinan bisa terjadi. Iya. Karena kan namanya politik kan dinamika. Betul. Dinamis. Sekarang kan juga fakta banyak hal ya. Dinamikanya mengarah ke sana nggak kan kira-kira? Bisa iya, bisa enggak. Namanya dinamika kan kita tidak tahu. Dulu nyangka nggak kalau Gibran bisa jadi wakilnya Pak Prabowo? Atau nyangka nggak kalau di gubernur DKI tiba-tiba Pak Anies nomor 1, Pak Sandi nomor 2? Iya. Jadi wakilnya. Iya. Dan ini juga mungkin saja nanti Piman. Gitu. Dinamika bisa selalu terjadi di sana. Tapi jalan ke sana sekarang ada nggak sih kan kira-kira? Jalan sih ada aja. Ada aja. Ke semuanya, karena kemungkinan saya berpasangan dengan siapapun itu bisa. Karena kalau di politik di atas langit ada langit, dinamika itu terjadi. Saya rasa seperti itu. Karena kan kita berbicara pengabdian, gitu. Kita berbicara juga bukan like or dislike seorang individu, gitu. Tapi bagaimana masyarakat menilai, bagaimana kepentingan yang lebih besar, gitu, menilai itu. Saya rasa. Andai kan November nanti harus head to head dengan Pak Ajis. Ya itu gimana kan. Rasanya? Ya itu kan bagian dari proses yang saya bilang tadi, gitu. Karena kalau tadi kan bilang orang tua, nanti kalau misalnya head to head nggak ngerasa melawan orang tua? Tidak merasa orang tua, karena kan kita bertanding kan dia, untuk bersanding, kompetisi itu. Dan saya rasa beliau gitu, kemudian juga di keluarga kami kan hobinya balap-balap semua ya, gitu, persaingan dan juga pebisnis. Saya rasa
semuanya ya dasarnya semangatnya kan semangat dari untuk masyarakat. Jangan balap mobil terus lah. Sekarang balap di pilkada begitu bos. Iya itu. Itu. Saya pasti konsepnya itu siapapun persaingan kompetitif itu akhirnya juga buat bersanding. Betul. Kita lihat di pusat juga kan seperti itu. Pak Prabowo bagaimana jiwa besarnya gitu kan. Nah, itu memang harus seperti itu. Dua-duanya sibuk nih sebagai kandidat. Terakhir ketemu kapan? Terakhir minggu yang lalu ketika beliau ada di Tasik. Ketemu ya? Iya, ketemu. Orang sebelahan rumahnya, beda 2 rumah di komplek. Oke, ya. Anak saya juga sering main mengunjungi kakeknya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya ngobrol sama Pak Ajis, ngobrol politik nggak? Terakhir lah 2 minggu kemarin ada ngobrol politik nggak? Kemarin nggak ngobrolin politik kita. Pura-pura tarapal aja gitu. Nggak juga begitu, cuman ya kalau misalnya di saatnya kita berdiskusi ya ngobrolin lagi rame gitu gimana. Kebanyakan sih ngomongin pusat sih. Ngomongin gimana konstelasi di pusat kemarin sebelumnya segala macam. Nggak pernah ngomongin konstelasi di lokal gitu. Nggak juga. Nggak terlalu sesering itulah. Nggak terlalu sesering itulah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pak Amin. Saya kasih bocoran nih sebelum Bang Bima menjawab. Saya kasih bocoran. Beliau pernah duduk di sini di depan saya. Iya, saya juga pernah nonton sih. Iya. Dan beliau sangat berharap bersanding dengan Bang Bima. Yang benar berharap. Benar serius. Saya beliau kan lebih senior dari saya. Kemudian juga Ustadz, Kiai, guru. Buka-bukaan politik bersama Pak Amin itu berharap sekali. Guru juga gitu. Iya. Kemudian ketua MUI beliau itu gitu. Minat nggak kan? Kemudian minat ya saya bilang tadi minat. Kesemuanya minat saya bilang. Kemudian juga dengan silaturahmi dengan pesantrennya keluarga besarnya kan almarhum Ustadz di Pase gitu. Salatul Huda itu luar biasa gitu. Ini kita ngobrol Andi dan Firman deh. Oke. Gitu. Jangan sebagai kandidat deh. Gitu. Bogoh tuh. Iya, kalau dibilang bogoh ya bogoh gitu kan. Karena dibilang suka kan belum, ya kita kan tahu sendiri kalau lagi pacaran. Suka nikah gitu ya. Kan gitu. Bogoh sama bogoh-bogoh nah belum tentu juga bukan jodohnya mah. Gimana komunikasi politik sama beliau sudah mengerucut ke mana kan? Cair pertemuan kemudian juga berbicara mengenai kota Tasik seperti apa dari sisi bahkan kita diskusi bagaimana zakat badan zakat di kota Tasik, potensi zakat di kota Tasik, semua. Kemudian juga kalau komunikasi politik, ya beliau juga sedang mencari berikhtiar. Respon partainya gimana ke Pak Amin? Positif pastinya, karena kan Gerindra ke semua kandidat, ke semua individu pasti melihat dari sisi positifnya. Oke, ya berarti masih luas lah ya, masih. Dan tadi ada sisi ilmiahnya. Oke. Hasil survei. Emang hasil surveinya gimana Pak Amin? Pak Amin posisi berapa? Ya memang tidak terlalu bagus. Tidak terlalu baik. Gitu, tidak terlalu baik. Tapi kan itu kan secara ilmiah, ya kan. Tapi banyak faktor-faktor. Menjadi faktor utamanya kan. Itu ya kalau misalnya 100% dari 100% itu mungkin ada 65 sampai 70% gitu kan. Nah, nanti sisanya itu ada faktor lainnya dan kemudian yang paling utama adalah dinamika dan keputusan yang di pusat. Yes. Gitu. Berarti tapi kalau misalnya melihat hasil survei ini Pak Amin ini belum masuk kategori untuk dipinang lah ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Karena kan hasil survei ya. Iya. Hasil survei kan. Terlepas dari kita kan. Betul, berusaha lagi untuk lebih keras lagi. Tapi Pak Guru ini. Pak Guru saya, kemudian Kiai. Surveinya katanya masih di bawah Pak. Ya, yuk lanjut. Masih adakah? Kang Demi Hamzah. Itu juga pernah di sini nih. Iya, cuman saya memang Pak Demi jarang saya. Jadi saya nggak berani ngobrol, bukan nggak berani ya, nggak bisa ngobrol banyak lah. Ya, yang terlintas di pikiran Kang Firman aja. Beliau semangatnya sih semangat muda. Saya pernah bertemu ketika di DPC ya, PDI Kota. Kota Tasikmalaya. Kemudian juga ketika ulang tahun Kabupaten Tasikmalaya di DPRD Kabupaten, saya diundang sebagai dapil. Saya melihat sih semangatnya semangat muda, kemudian juga kader
PDI ya, kader murni PDI gitu, PDIP di sana. Masuk survei, tapi memang belum terlalu bagus. Belum terlalu baik juga. Oke, masih terlalu. Jadi Kang Demi bisa lebih berjuang terus karena wakil rakyat. Saya merasakan betul. Betul, ya. Menjadi wakil rakyat. Gagal kemarin. Iya, betul. Iya. Karena di politik itu kan bukan jadi wakil rakyat saja. Perjuangan di politik itu tidak sampai di situ saja. Betul, Kang. Oke, jadi seorang Demi Hamzah ini tidak terlalu dikenal lah di mata Kang Firman. Iya, betul. Jujur saya. Enggak terlalu. Enggak terlalu. Pernah beberapa kali ketemu tapi. Ya, itu tadi di PDIP, di DPC di PDIP, kemudian juga di DPRD Kabupaten. Belum ada obrolan hangat berarti lah ya? Belum sih. Oke, ya. Begitu Kang Demi ya. Lanjut. Lanjut. Benar Hayati. Ini kenapa responnya kok banget gitu ya? Soalnya ini sifatnya saya bibi sama Bu Nur Hayati itu. Iya, karena sama-sama dari keluarga besar dari Kawalu. Iya, Bibilung. Saya Bibilung. Saya melihatnya responnya exciting sekali. Kenapa, Kang? Ya karena itu tadi masih masih ada tali saudara, kemudian juga pernah bertemu beberapa kali. Ya, sebagai sama-sama anggota dewan. Ya, formal dan non formal juga gitu. Kader PDIP termasuk baik. Benar saya itu termasuk baik. Walaupun di inilah. Masih di bawah. Masih di bawah juga. Di bawah Diki maksudnya. Ya, di bawah Diki. Di bawah saya. Untuk wakil di bawah Diki ya. Iya. Betul. Ya excited karena itu sosok yang seorang legislatif yang memang berpengalaman ya. Gitu. Karena secara formal saya bertemu secara fungsi DPR RI dengan DPRD provinsi, non formal juga saya pernah ngopi-ngopi bareng bersama beliau. Bagaimana beliau di concernnya ke Kota Tasik karena dapilnya gitu. Bagaimana beliau di P3 sebagai kader yang memang memperjuangkan P3 kader murni gitu. Kader murni. Berarti ada yang nggak murni dong. Kalau kader ya murni semua sih, gitu. Ya? Kalau yang tidak murni mungkin yang tiba-tiba jadi kader. Iya. Emang ada ya kan? Ya ada lah. Kalau itu mah ada di mana-mana pun ada. Di Tasik juga ada. Di Tasik ada juga gitu. Di Gerindra bukan? Enggak, di Gerindra apa? Di mana? Nggak tahu. Aduh ya. Lanjut. Pak Ivan. Waalaikumsalam, Pak. Aduh. Pak Ivan itu beliau seorang birokrat yang memang bisa mengayomi ya. Mengayomi. Karena memang ketika menjadi sekda pun kan ya bisa mengayomi semua berarti kan karena beliau menjadi sekda. Kemudian komunikasi ketika saya di DPRD provinsi itu juga baik gitu. Karena kan saya harus tahu bagaimana Kota Tasik ini butuhnya apa, arah pembangunannya seperti apa ketika saya menjadi di DPRD, ketika saya di DPRD provinsi gitu. Komunikasi baik, memberikan beberapa referensi gitu. Kang, saya pernah lihat headline di Radar ya. Bahwa dia tuh tidak mungkin menjadi satu sandingan dengan Kang Firman. Kemungkinan besar menjadi rival. Ya. Iya ya. Bisa aja. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kemungkinan katanya akan menjadi rival kan. Iya, kalau menjadi kompetisi bersaing itu kan hal yang biasa gitu. Iya. Tapi walaupun jadi rival gitu, tentunya kan ya kita harus bisa saling berdiskusi, sharing karena kan kita berbicara Kota Tasik kan bukan tentang Fiman Alfarizi, bukan tentang Ivan Diksan. Tapi pemikiran dari memang tokoh-tokoh Kota Tasik. Respect kan ke beliau. Respect ya. Oke. Tapi berarti kalau misalnya nanti berkompetisi menjadi rival, berarti kan walau bagaimanapun harus merasa lebih dari dia. Apa yang kira-kira Kang Firman merasa lebih dari Pak Sekda? Pak Ivan. Pak Ivan ya. Pak Ivan, saya lebih muda. Saya lebih muda ya. Oke. Saya bisa dari gagasan dari apa? Saya bisa berlari. Nggak bisa ya? Ya, saya nggak ngomong nggak bisa ya, tapi saya bisa berlari dalam konteks saya berlari sebenarnya dan berlari
untuk kota Tasikmalaya. Gitu. Surveinya di SMRC Baik. masih di bawah Kang Firman. Ya, secara popularitas di bawah saya. Kalau Secara akseptabilitas juga di bawah saya. Hmm. Kemudian elektabilitas juga masih di bawah saya. Gitu. Karena kan kembalinya itu ya, saya memulai dari 2022 gitu. Ya, Hasil kerja keras ini dengan 2024 gitu. Dan Kang Firman percaya banget itu survei itu ya. Ya secara ilmiah Kita ada kata ya Ah. survei mah gimana yang mesen gitu. Oh tidak, maksudnya itu kalau mau dilihat SMRC itu lawannya Pak Prabowo loh kemarin ketika Pilpres 2024 di Februari. Oke. Bukan di kami, Bukan di sana ya. bukan di kami Oke. loh. Di Ganjar, Di Ganjar. di Ganjar itu. Lanjut, masih adakah? Mungkin satu lagi. Oh, Kang Diki Pernah konten Chandra. bareng lo kemarin. Iya, betul. Saya bukan Dan di politik itu kan tidak ada yang kebetulan kan, dan tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan. Apapun yang terjadi di Iya. politik itu adalah hasil pemikiran loh kan. saya ngonten bukan nama Pak Diki Chandra aja loh. Bukan Membunuh Hayati juga ada. Gitu, sama Pak Agus Wahyudin juga ada. Bukan konten kalau sama Pak Agus Wahyudin kayaknya bareng aja gitu. Kalau Oh. ini kan konten silat nih. Abah Nur Hayati ngonten bareng loh. Jangan disebutin di coffee shopnya ya. Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa, di Notre ya saya bareng itu sengaja ada yang begini nih kan. Ngonten bareng. Kang, ini survei. Karena kenapa mungkin Kang Diki Chandra karena uniknya mungkin beliau artis kali ya, gitu. Itu aja. Jadi lebih Surveinya mencolok. paling tinggi katanya untuk wakil. Oh iya betul, wajar lah sebetulnya Kang Diki Chandra wajar dan juga Akseptabilitasnya. akseptabilitasnya juga tinggi. Wajar seorang Iya. artis saya rasa gitu yang memang dan beliau juga memang berikhtiar kan. Saya Betul. lihat gitu di Kota Tasik beliau di mana-mana gitu. Iya. Silaturahmi dan memang beliau juga orang Tasik sih. Gitu. Terus kapan mau deklarasinya sama Diki? Wah, kok sama Diki? Kan belum tahu sama siapa. Oh, belum tahu. Bisa aja nih. Kan belum tahu sama siapa. Belum tahu Mas. Belum tahu sama siapa. Oke. Gitu. Berarti Nanti ditunggu tinggal saja. Menunggu apa nih yang ditunggu? Menunggu sebetulnya kita bukan berhati-hati ya gitu. Karena kita menyusun strategi lah istilahnya bagaimana kan dinamika politik yang ada ketika pilkada tahun 2024 karena 2024 ini Andi kalau saya pribadi melihat ini tuh tahun politik yang memang anomali dibandingkan momen-momen politik sebelumnya gitu. Iya. Karena Agak istimewa sih. iya pilkada serentak di sana, ya. pemilu di sana. Jadi kan melihatnya pun kita harus ada strategi yang memang Oke. cocok gitu. Dia beliau apa ya? Artis tadi. Saya juga berdiskusi dengan beliau. Memang bukan hanya sekedar artis, tapi budayawan. Ya. Yang saya tahu budayawan mempunyai ideologis yang memang Idealis lah. idealis, betul. Idealis yang ini, kemudian juga pengalamannya beliau yang saya lihat di mana di Kabupaten Garut, Ya, itu ya, menjadi wakil bupati. Ya beliau memang paham Ya. bagaimana pemerintahan gitu. Oke. Karena saya berdiskusi bukan hanya dengan beliau saja, Nur Hayati diskusi, kemudian juga Pak Ipan apalagi sudah lama, Pak Yusuf sebagai orang tua dan senior, Pak Haji, apa yang belum tadi? Baik ya. Masih ada nggak kalian? Satu lagi? Sudah. Lanjut. Masih adakah tokohnya? Sudah ya. Udah. Kang Firman dari Kok Pak Agus Wahyudin nggak ada? Hah? Kok Pak Agus Wahyudin nggak ada? Kalau belum pernah ada sih kita. Oh, Panjang kok nggak ada? Siapa lagi tuh? Ihsan ada. Kang Firman, kalau misalnya dari sekian banyak tadi yang memposisikan diri dari awal wakil ya, gitu. Yang paling masuk akal? Kalau masuk akal berarti balik ke hasil survei sebetulnya. Diki Chandra berarti lebih masuk. Kalau menurut SMRC kan kalau akal dan juga ilmiah ya maksudnya itu ilmiah secara itu tentukan saat ini tentunya gitu kan. Ya hasil itu sebetulnya sih. Siapa? Ya hasilnya SMRC, Diki Chandra. Kalau SMRC-nya ya. Kan tadi kita di politik tuh dinamika dan segala macam bisa terjadi. Saya bilang tadi kan, nyangka nggak kalau Pak Prabowo dengan Pak Gibran gitu. Nyangka nggak dulu pas di DKI gitu. Tiba-tiba Pak Anies jadi gubernurnya, Pak Sandi jadi wakil gubernur kan kita nggak. Kang, ini waktunya udah agak pendek nih. Kang, berapa lama yang dibutuhkan untuk Tasik terbang di tangan Firman? Ya memang pekerjaannya banyak ya gitu. Saya kira satu periode itu belum terbang tinggi
Tapi paling tidak sudah Melebihi sekarang. melebihi, tidak rendah gitu. Tidak rendah, naik lah gitu. Ya. Karena 5 tahun itu waktu yang saya kira untuk menjadikan kota Tasik itu waktu yang singkat gitu. Jadi kita memang harus tadi berlari untuk kota Tasikmalaya. Gitu. Bagaimana 2,5 tahun kita harus sasar pelayanan minimum yang ada ya. Pelayanan minimum yang ada di kota Tasik kita harus sasar seperti itu, karena kalau kita berbicara APBD yang ada di kota Tasik, ya memang sasarannya harus ke indikator-indikator yang utama di sana gitu. Apabila kita pengen ada program yang monumental, program yang memang itu lebih gitu, kita harus mengandalkan di luar APBD gitu yang ada di kota Tasik gitu. Itu kita harus ada yang kebayang nggak di luar APBD ini kira-kira apa ya? Ya, bagaimana pengoptimalisasian pusat, program-program pemerintah pusat itu ke kita gitu. Jadi harus sinergis memang kan. Gitu. Kang, dan juga provinsi juga harus ada di sana. Ya, ada masalah yang sebetulnya sampai hari ini masih belum teratasi dengan baik gitu. Sampah di Tasikmalaya. Nah, saya pengen dengar dan pemirsa juga pasti pengen dengar nih hal-hal yang teknis lah. Sifatnya hal yang teknis nih, kira-kira apa nih solusinya dari seorang Firman? Saya belajar dari Kabupaten Banyumas ya, karena kan tadi berbicara teknis, tentunya juga jangan ngawang kemana-mana gitu. Kabupaten Banyumas yang memang luar biasa. Kabupaten Banyumas ini penanganan sampahnya termasuk yang terbaik di ASEAN, di ASEAN di sana. Gitu. Jadi kalau di di Banyumas itu Ciangir itu seolah-olah tidak dibutuhkan lagi. Tapi TPST terpadu di tiap kelurahan itu yang menjadi andalannya. Jadi tempat pembuangan sampah terpadu di tiap-tiap kelurahan, berarti 69 kelurahan kita harus memang garap di sana. Gitu. Kemudian ada pemilahan di sana, kemudian juga ada sampah itu bisa di-recycle, diperbaharui, dimanfaatkan lagi. Nah, sebetulnya kan sampah ini sumbernya dari rumah tangga ya. Rumah tangga, kemudian juga pusat-pusat keramaian di sana. Betul. Nah, yang jadi PR kan selanjutnya bagaimana si sampah itu bisa diangkut dengan baik gitu. Mungkin ada permasalahan Kota Tasik, armada. Armadanya juga kurang katanya gitu. Pertama armada, kedua ya selain armada sumber orangnya pun, sumber daya manusia untuk mengangkutnya. Nah, itu memang harus ini agak di Banyumas ini unik gitu. Jadi dia konsepnya itu konsep seperti Gojek, ojol gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan pemungut sampah yang ada gitu. Jadi pemerintah itu bermitra gitu. Kan yang saya tahu ada paguyubannya tuh. Pemungut sampah itu ada paguyubannya kan, yang di Apipah ya. Nah, itu bisa kita ajak berkolaborasi gitu. Bagaimana mereka ini sebagai ojeknya, yang kalau ojek online ini itu mengambil pesanan kan. Nah, kalau ini mengambil sampah di rumah-rumah, di lokasi-lokasi lah gitu. Dan Kang Firman mau copy paste itu untuk Kota Tasik ya? Iya, mengapa tidak gitu. Kan kita harus ATM ya. Amati, tiru, modifikasi di sana. Jadi referensinya juga jelas gitu. Dan kalau lebih unik lagi kita harus bisa ada sister city. Sister city gitu. Kang, ini saya punya pertanyaan nih. Ini rapid question. Harus cepet dong. Harus cepet. Jadi hadiahnya SK langsung ya, Mak. Ya. SK non? SK langsung. SK apa tuh? SK di radar? Oke. Mana nih? Bentar ya. Set. Kang, ini. Ini nih. Banyak kan? Ada 11 ya? Wih, banyak. Mohon dijawab. Nggak mau SK mah, harus ada bonusnya 11 ya. Ada bonusnya nanti wakil lah. Wakil kopi lah, kopi aja lah. Kopi. Yang real aja kopi aja lah udah jadi. Benar ya. Oke, Kang Firman, apa hal yang paling menyebalkan dari Tasik untuk Anda? Nggak ada yang nyebelin Kota Tasik mah. I love Kota Tasik. Membuat creative center, anak muda atau menambah armada sampah? Armada sampah, kreatif center kan udah ada, provinsi yang buat. Oke, jika Anda jadi wali kota hari ini, apa kebijakan publik pertama yang akan diputuskan? Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Siapa wakil paling ideal untuk Firman, Nur Hayati atau Diki Chandra? Menurut survei Diki Chandra. Diki Chandra. Siapa yang paling dianggap saingan terberat di Pilkada 2024? Pak Yusuf atau Pak Ivan? Kalau mereka gabung, mereka dua-duanya yang saingan terberat.
Oke, satu kata untuk orang yang pindah partai. Haknya. Setuju atau tidak putusan MK nomor 60? Tidak. Jika Pak Piman tidak dalam kontestasi pilkada di Tasik, siapa menurut Anda yang paling cocok mimpin Tasik? Siapa ya? Niki Chandra nih. Diki Chandra ya. Di antara Diki Chandra, Kiai Amin, Demi Hamzah Nurayati, Pak Haji, siapa yang akan Anda pilih jadi wakil hari? Kalau Kang Andi bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Menurut survei ya tadi saya Diki balik Chandra. lagi di Chandra menurut surveinya. Kang, daerah mana di Tasik yang paling keren? Semuanya keren karena punya potensi masing-masing. Oke. Apa hal terbaik dari Tasik menurut Kang Piman? Kreativitas. Kreativitasnya. Gitu. Biasa ya. Jadi Iya. ya sebetulnya Apa? Sebetulnya apa? Tasik kota kreatif. ya, Tasik keren. mutiara dari Berangan Timur. Ya. Kang, ini kan apa namanya kalau tadi di politik satu kan jangan baper, gitu ya. Terus harus punya betul. kepercayaan diri yang sangat tinggi, Ya, begitu. tapi jangan euforia ya. Kepercayaan Iya, tinggi yang betul. tinggi tapi jangan euforia gitu. Nanti kira-kira ada survei lagi Kalau untuk dari lembaga lain, sorry. Kalau di kami tidak, mungkin dari yang lain gitu. Karena ya ini kan kita memetakan untuk pendaftaran dan menentukan wakil sebetulnya kan. Ya. Tapi after itu ketika kita ada kampanye pastilah nanti. Kang, saya dengar katanya pas nanti daftar mau lari dulu 10 kecamatan. Tahu aja. Ya betul kalau itu. Ini apa? Esensinya namanya Run for Tasik. Lari untuk Tasikmalaya di sana. Ya. Esensinya itu kita memang harus bisa membawa lari kota Tasik pertama itu. Itu esensinya. Ya, 10 kecamatan. Kenapa 10 kecamatan? Saya harus tahu betul. Gitu, bukan hanya di mobil saja gitu. Ya. Kita harus berlari melihat 10 kecamatan 60 km. Ya. Dan kenapa lari gitu. Saya kan memang cinta lari. Saya hobinya lari. Ya. Seorang pelari itu pasti awalnya dia punya alasan kenapa dia cinta lari. Kenapa? Kalau udah cinta gitu. Iya. Masing-masing punya alasan gitu. Oke. Kalau udah cinta, tentunya pasti ada titik di mana larinya itu ingin bermanfaat untuk orang banyak di sana. Mantap. Gitu. Wakilnya nanti mau dibawa lari, bisa ente? Enggak, nanti disambut di finish aja gitu. Dan ada 3 hal di lari itu. Ketika kita mau mendaftar itu ada 3 hal yang memperlihatkan kita concern gitu dan harus Kota Tasik ini fokus kepada hal itu. Pertama, kita akan berdonasi di sana. Donasinya untuk anak-anak stunting. Startnya mau di mana, Kang? Ya? Startnya di mana nanti lari itu? Startnya di Masjid Agung. Oh, Masjid Taman Agung. Kota, Taman Kota. Taman Kota. Muter, Kak? Muter 10 kecamatan. Oke. Dan itu 60 kilo. 60 kilo totalnya. Nanti finishnya di Dadaha. Di Dadaha. Nah, apa yang message yang ingin kita sampaikan itu pertama donasi ke kesehatan, donasi ke stunting. Iya. Kedua, kita harus concern ke sumber daya manusia. Apa itu? Apresiasi ke atlet. Ya, oke. Karena ketika kita bisa mencetak atlet dan berprestasi, itu menunjukkan pengelolaan sumber daya manusia yang luar biasa kan. Oke. Yang ketiga adalah tadi yang masalah sampah. Kita akan risikan, kita akan bagi-bagi tong sampah sederhana mungkin ya, tempat sampah. Pada saat itu. Kang yakin si wakilnya nggak bakal diajak lari, nanti nggak bareng-bareng dong? Kan bagi peran. Nah, di pemerintahan pun nanti kan, wali kota dan wakil kan berbagi peran. Nanti. Itu pada saat pendaftaran? Sebelum pendaftaran. Jadi menuju KPU itu mau lari gitu ya? Atau Setelahnya. Jadi pada satu hari yang sama, finish dulu baru kita ke KPU. Oh, jadi finish dulu. Baru ke KPU gitu. Dari Dadaha nanti bareng-bareng sama Diki Chandra ke KPU gitu. Kok sama Diki Diki Chandra maksudnya sama wakilnya. Sama wakilnya. Sama Z2. Sama Z2-nya. Sama Z2-nya, begitu. Ya. Ikut nggak? Ikut dong. Nah, bener ya, ikut ya. Nanti kita liput ya harian ya. Nah, nanti kita ikut meliput ya. Kak Piman, nuhun ya. Sami-sami, nuhun pisan. Terima kasih banyak, sukses ya. Nanti kita tunggu di surat suara. Iya, jangan saya lama banget. Besok lusa juga kita harus ketemu lah. Oh gitu ya? Iyalah, harus ketemu. Terima kasih Kang Piman, salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman di Gerindra dan koalisi ya. Terima kasih banyak. Pemirsa terima kasih. Dibuka-bukaan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.